Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Resto Febriana. Kali ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman para pengguna handphone Samsung ya, untuk generasi S20 ya, bisa S20 biasa ataupun seperti unit yang saya pegang adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Itu banyak sekali yang bilang bahwa HP ini boros baterai. Ya tentu saja bisa boros karena spesifikasinya yang sangat tinggi gitu ya. Wajar aja sih kalau speknya tinggi, kemudian kapasitas baterainya kan 4500, ya pasti bakalan cepat habis. Nah, di sini saya akan menerangkan agar ya si baterai dari HP Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini bisa lebih hemat. Oke, untuk yang pertama itu teman-teman bisa manfaatkan wallpapernya hitam seperti ini ya. Nah ini, atau kalau bahasa di Samsung itu ini ya, mode gelapnya ya, aktifkan aja mode gelapnya. Nah seperti ini. Nah untuk mode gelap itu memang berpengaruh ya di ketahanan baterainya ya untuk mode gelap, karena layarnya itu kan sudah dynamic AMOLED. Jadi kalau ada warna hitam seperti ini kan kayak pixelnya itu nggak fungsi, jadi bisa menghemat baterai. Ya yang pertama itu, ini kan HP dengan layar ya, ukuran layarnya itu sebesar 6,9 inch. Ya ini sangat besar. Nah kita bisa masuk ke sini teman-teman ya, masuk ke setting, kemudian ke tampilan, ini bahasanya Indonesia. Nah kemudian masuk ke resolusi layar. Di resolusi layar, nah ini ya, kenapa saya memilih HD Plus 1544 x 720. Nah jadi kalau teman-teman si HP Samsung Note 20 Ultra ini ingin hemat baterai, itu pilih saja resolusinya HD Plus yang ini ya, karena di sini juga sudah jelas ya, ada keterangannya visual dasar penggunaan baterai terendah. Nah dengan merubah resolusi layar menjadi HD Plus ini bisa memperawet baterai di HP ini. Kalau misalkan kita pilih yang ini, nah di sini kan sudah ada keterangannya, itu visualnya kan paling tajam. Nah penggunaan baterainya tinggi, jadi bisa memperpendek ketahanan baterai dari si HP ini. Jadi kalau teman-teman ingin si HP ini lebih awet baterai, ya tentu kita pilih aja HD Plus ya. Ini pengaturan di HP saya seperti ini, jadi memilihnya itu HD Plus. Oke, itu bisa membantu untuk lebih awet ya si baterai di HP ini. Kemudian selain itu juga ada yang namanya ini teman-teman. Nah ini kemulusan gerakan. Nah di sini kan ini adalah salah satu fitur unggulan di HP Samsung Galaxy Note ya, Samsung Note 20 Ultra ini. Nah ini adaptif dan standar, nah, seperti ini. Jadi kemulusan ini kalau kita pilih yang adaptif, nah yang ini itu menggunakan 120 Hz ya untuk refresh rate-nya. Dan dikarenakan adaptif, jadi kalau misalkan sedang membuka yang tidak membutuhkan 120 Hz ya itu bakalan turun. Nah tetapi kalau misalkan kita aktifkan di adaptif, itu malah bisa memperboros baterai teman-teman ya di HP ini. Nah makanya saya menggunakan yang standar saja. Untuk standar juga sudah lumayan bagus ya. Ini kalau yang standar itu refresh rate-nya di lock di 60 Hz. Jadi ini bisa memperawet baterai di HP ini. Nah selain dari resolusi layar, kemudian kemulusan gerakan, nah ada juga yang paling penting ya untuk teman-teman agar HP ini bisa bertahan lebih lama, yaitu kita masuk ke sini teman-teman. Nah ini masuk ya sini, kemudian di sini ada hemat daya nih. Nah ini tekan aja teman-teman ya. Nah jadi untuk hemat daya ini kita tekan. Nah itu akan masuk ke menu hemat daya.
Nah, ininya jangan langsung diaktifkan ya. Ini kita centang aja seperti ini. Nah, ini masa pakai baterai ya. 8 hari 20 jam. Ya kalau nggak digunakan sih. Nah, yang paling penting di sini adalah ini teman-teman. Batasi aplikasi dan layar depan. Nah, kalau misalkan saya nonaktifkan, ini lihat nih, ini kan 8 hari ya. Kalau saya nonaktifkan, nah ini menjadi 3 hari. Itu berarti perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, agar lebih hemat, itu teman-teman silakan aktifkan. Nah, ini ya di menu hemat daya, itu aktifkan batasi aplikasi di layar depan, kemudian turunkan kecerahan sebanyak 10%. Nah, batasi kecepatan CPU sampai 70%. Nah, ini para pengguna dari HP ini ya, dari Samsung Note 20 Ultra ini yang biasanya mengeluhkan si HP-nya itu sering panas. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa coba menu ini, batasi kecepatan CPU sampai 70% agar si HP ini tidak sampai mencapai 80, 90, bahkan sampai 100% ya, atau di lock sampai 70%. Nah, ini bisa agar si HP ini tidak sampai panas teman-teman. Kalau misalkan sampai panas, itu nantinya malah berbahaya ya, malah berbahaya untuk kualitas layar di HP Samsung Galaxy Note ini. Jadi itu adalah tips untuk menghemat baterai ya di HP Samsung Galaxy Note 20 Ultra, yaitu bisa diaplikasikan di seri S20 dan lain-lain. Oke ya, selain itu ini silahkan dicentang aja untuk lebih hemat daya. Nah, selain itu juga, itu teman-teman masuk ke sini, ke bagian perawatan perangkat dan baterai. Nah, masuk aja ke sini. Nah, kemudian di bagian baterai kita klik 1 kali. Kemudian di sini ada batas penggunaan latar belakang. Itu kita klik. Nah, kemudian di sini ya. Itu teman-teman pilih aplikasi tidur pulas. Oke. Nah, kita klik aja. Di sini saya udah ada 34 aplikasi. Nah, seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman tambahkan, itu ambil aplikasi mana aja ya. Misalkan seperti yang ada di sini teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi yang tidur pulas. Jadi maksudnya itu pada saat si aplikasi tidak dibuka, itu dia tidak beroperasi ya. Bukan berarti nonaktif seperti yang ada di sini. Ini kan nonaktif. Kalau nonaktif kan tidak aktif sama sekali. Nah, kalau tidur pulas itu dia akan bekerja pada saat dibutuhkan. Nah, kalau misalkan tidak dibutuhkan atau tidak dibuka, berarti aplikasinya diam ya, ataupun tidak bekerja. Oke, jadi itu adalah beberapa langkah untuk agar si baterai yang ada di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini bisa lebih hemat daya. Dan kemarin itu, nah ini saya akan cek. Nah, untuk hari ini itu digunakan sudah 17 jam ya teman-teman. SOT-nya baru 2 jam, 15 jam standby. Nah, untuk yang 7 hari terakhir di sini, untuk hari yang pertama SOT-nya nih ya. Ini tanggal 15, SOT-nya 6 jam 31 menit. Untuk layar nonaktifnya itu 15 jam 57 menit. Nah, ini tanggal 15. Kemudian di tanggal 16-nya itu SOT-nya naik menjadi 7 jam. Ya, kalau ini 6 jam. Kemudian di tanggal 16 itu 7 jam 40 menit ya. Ini SOT-nya. Ini standby-nya yang 14. Nah, kemudian tanggal 17 April itu SOT-nya naik lagi menjadi 8 jam ya. Nah, untuk sekarang tanggal 18 April itu baru digunakan 1 jam 10 menit. Nah, jadi tips dari saya yang tadi saya terangkan itu sudah saya aplikasikan di HP Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ya, ini adalah HP daily driver saya yang terbaru. Nah, jadi dengan
mengikuti langkah-langkah yang sudah saya terangkan tadi, itu bisa menurunkan panas teman-teman ya, menurunkan panas di HP ini dan bisa membuat awet layar yang ada di HP ini. Karena kita tahu bahwa si Samsung Galaxy Note ya, Samsung Note 20 Ultra ini itu kan biasanya ada kasus si layarnya itu bermasalah ya, seperti kayak green line gitu ya. Nah itu kan awal penyebabnya adalah dari panas. Kalau menurut saya dari panas. Kalau teman-teman bongkar si bagian belakangnya, backdoor dari HP ini, itu ada kabel fleksibel LCD teman-teman di atas baterai. Nah kan kita tahu bahwa baterai itu kan akan panas, ya wajar kalau baterai panas pada saat dioperasikan, ya wajar. Nah kalau misalkan panas itu tentu akan mempengaruhi komponen yang lain yang berada di sekitaran baterai. Nah kebetulan di atas dari baterai si HP ini itu ada kabel fleksibel yang menuju ke LCD. Nah kalau misalkan kepanasan seperti itu tentu akan memperburuk dari fungsi kabel fleksibel LCD yang ada di HP ini. Makanya sering sekali terjadi green line ya, dari garis yang ada garis-garis di layar itu kan, selain dari terjatuh, kemudian tertekan gitu ya, misalkan tertekan apa gitu ya, terus juga ya dari panas itu. Beberapa pengguna juga kan menerangkan kejadian sampai muncul garis hijau itu ya, garis di layar garis hijau itu pada saat setelah melakukan update ya, melakukan update di HP ini. Nah tentu kalau ini tips dari saya teman-teman ya, tips dari saya untuk teman-teman kalau misalkan mau ngupdate di HP ini, itu teman-teman menggunakan WiFi aja ya. Teman-teman gunakan WiFi ya, jangan menggunakan data seluler ya, ataupun paket data kartu jangan, tapi pakai WiFi agar stabil. Nah selain itu silakan teman-teman rubah ya. Nah ini, kalau misalkan ada yang bilang kalau seperti itu mungkin akan lemot atau gimana, nah ini dihemat daya ya, seperti yang tadi. Nah ini batasi kecepatan CPU sampai 70%. Nah ini aktifkan, ini juga aktifkan. Atau kalau misalkan teman-teman ingin si resolusinya ataupun refresh rate-nya tinggi, itu nggak apa-apa, silakan aja pakai. Nah ini himbauan dari saya, kalau misalkan mau update itu teman-teman silakan aktifkan hemat dayanya, atau ini batasi kecepatan yang 70% ini, dan juga batasi aplikasi di layar depan ini. Agar apa ya, agar nah dengan ini juga ya turunkan kecerahan sebanyak 10%. Jadi pada saat si HP ini melakukan update, itu tentu HP ini bakalan panas ya. Saya yakin bakalan panas. Nah kalau misalkan dibiarkan, nantinya malah bisa merusak dari si layar HP ini gitu ya. Jadi pada saat update itu teman-teman silakan masuk aja ke sini ke menu hemat daya, kemudian batasi kecepatan CPU-nya yang sampai 70% aktifkan, turunkan kecerahan sampai 10% aktifkan, batasi aplikasi dan layar depan ini aktifkan. Biar apa? Biar menjaga agar si HP ini tidak panas teman-teman ya. Dan ingat pada saat melakukan update ya, ini kan di HP saya nih, nah, ini kan menggunakan soft case ya, kayak bungkus gitu ya, nih yang transparan. Nah sebisa mungkin teman-teman ini dilepas aja dulu. Jadi kalau misalkan mau update nih, nah ini lepas dulu ya, dilepas. Setelah dilepas silakan update, dan HP itu kalau bisa disimpan di atas keramik ya, atau di atas lantai aja biar dingin. Jadi kalau misalkan HP-nya itu nggak kepanasan, saya yakin bakal berhasil teman-teman melakukan proses update. Dan di HP ini juga ini udah berhasil update ya, sampai di versi ke ini untuk versi One UI-nya udah 5.1, versi Android-nya sudah di versi terakhir nih teman-teman ya, 13. Jadi untuk di Samsung
Note 20 Ultra ini sudah tidak bisa update ke Android 14 ya, kalau secara resminya itu nggak bisa. Karena untuk dukungan dari OS-nya itu dari 10 sampai ke 13 saja. Ya, mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, agar si HP Samsung Note 20 Ultra ini bisa awet ya. Karena kan banyak kejadian setelah update ini layarnya bermasalah. Nah, itu biasanya diakibatkan beberapa faktor ya. Kan ada yang bilang ini HP-nya nggak jatuh, nggak gimana, tahu-tahu jadi garis gitu ya. Karena speknya tinggi gitu ya. Sudah menggunakan dynamic AMOLED, resolusinya tinggi, ya kan? Itu tentu akan menguras banyak energi di HP ini. Ditambah juga karena speknya tinggi, timbullah panas gitu ya di HP ini, yang mengakibatkan si kabel fleksibel yang ada di layar HP ini bermasalah. Ya bisa saja seperti itu ya, karena banyak yang bilang itu setelah proses update langsung muncul masalah. Nah, tips yang saya jelaskan tadi itu bisa teman-teman aplikasikan agar HP-nya itu bisa awet teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.